siang Ibu Rosanti. Selamat siang Pak. Apa kabarnya nih Bu? Puji Tuhan kabar sehat Pak. Bapak sendiri gimana? Puji Tuhan sehat juga. Jadi begini Bu, seperti pembicaraan kita di minggu yang lalu, saya sudah terlebih dahulu menyampaikan pada Ibu Rosanti untuk melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ampu. Dan puji Tuhan, Ibu Rosanti menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada beberapa tahapan yang akan kita lalui ya Bu. Yang pertama, tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga kita bersama-sama berdiskusi, bertukar pikiran terkait dengan kesiapan-kesiapan yang Ibu Rosanti miliki untuk melakukan pembelajaran di supervisi yang akan kita lakukan. Dan kiranya kegiatan supervisi bisa berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga dapat meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran kita. Nah, untuk membuka percakapan kita siang ini, apa harapan Ibu Rosanti dari pertemuan dan diskusi kita hari ini? Harapan saya melalui adanya diskusi kita ini boleh lancar dalam proses supervisi kita di kelas dan boleh juga berbincang-bincang dengan Bapak sebelum kita langsung nih terjun di kelas nanti. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau begitu sama Ibu, saya juga berharap proses pembelajaran yang Ibu bawakan dapat sesuai dengan harapan kita Ibu. Nah, kalau begitu, apa persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan Ibu? Ya, untuk persiapan saya Pak, tentunya saya harus mempersiapkan materi di kelas nantinya. Terus juga ada beberapa peralatan yang contoh laptop, dan juga spidol. Nah, selain itu juga persiapannya saya juga akan tentunya menyuruh siswa untuk mempelajari atau membuat kelompok-kelompok dulu nanti Pak terkait materi nanti akan kita ajarkan. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan materi tentang apa yang mau kita lakukan dalam kegiatan supervisi ya Bu ya. Iya. Oke. Boleh saya tahu Bu, materi apa yang akan Ibu bawakan dalam proses pembelajaran ini Bu? Ya, kita nantinya Pak akan membahas mengenai hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini tujuan pembelajaran itu bagaimana cara siswa atau bagaimana menganalisis hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya nantinya. Nah, saya Pak akan membuat kelompok, menugaskan siswa kita terlebih dahulu mencari mereka mandiri dulu. Oh iya. Mandiri mengerjakan seberapa jam mereka mengetahui hubungan ilmu sosiologi yang akan saya kasih mereka, tapi per ilmu lainnya. Contoh nih, saya buat nanti hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu antropologi. Jadi kelompok ini khusus mengkaji namanya hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu antropologi. Begitu pun nanti kelompok-kelompok selanjutnya. Berarti di dalam kegiatan supervisi yang mau kita amati ini, dalam proses pembelajarannya, Ibu akan melakukan yang namanya kegiatan menganalisis terkait keterkaitan ya ilmu sosiologi dengan ilmu bidang lainnya, begitu Ibu ya. Wah, luar biasa ini Ibu. Kalau begitu, tentu kan di dalam kegiatan proses pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya nih Bu. Boleh saya tahu apa tujuan pembelajarannya Ibu? Ya, untuk tujuan pembelajaran kita kan kurikulum Merdeka Sekali. Jadi kita membuat tujuan pembelajaran itu per materi atau per pertemuan. Nah, yang akan kita bahas nantinya kan Pak hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Jadi tujuan pembelajarannya itu menganalisis Pak hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Jadi bagaimana lah siswa kita ini paham hubungan ilmu-ilmu itu seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ilmu sosiologi dengan ilmu lainnya. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih ya Bu ya. Oke. Jadi
saya boleh melihat Ibu RPP yang sudah Ibu persiapkan? Boleh Pak. Sama langkah-langkah pembelajaran. Ya, ini saya sudah melihat Ibu isi dari RPP Ibu. Ternyata RPP Ibu sudah berdiferensiasi juga dan juga sudah membuatkan KSE di dalam proses pembelajarannya Ibu ya. Nah, bagaimana persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi ini Bu? Ya tentunya Pak, sebelum masuk ke kelas kan nanti PPT sudah saya siapkan ya. Iya. Setelah itu saya juga akan memprint Pak, membuat nanti hubungan industri per ilmunya itu. Jadi itu nanti akan saya bagikan setelah siswa siap mempresentasikan, itu akan saya berikan kembali kepada siswa untuk memperdalam materi mereka dalam kelas. Terus juga harapan saya juga peralatan kita nanti boleh dipakai, dan juga adanya kesiapan dari si siswa dan juga dari saya pribadi saat melakukan nanti supervisi. Wah, luar biasa juga ini persiapan Ibu Rosanti ini ya dalam kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, kalau boleh tahu strateginya apa ini Bu? Oke Pak, untuk strategi saat kita mengadakan supervisi nantinya Pak, yang pertama saya akan membuat tempat duduk siswa sesuai kelompok. Oh, jadi berkelompok mereka begitu Ibu ya? Ya, tapi nanti saya akan mengusahakan tentunya dalam bentuk rupa biar kita bisa juga leluasa memantau siswa kita. Nah, selanjutnya juga nanti mereka berkelompok saya suruh Pak membuat seperti media. Membuat media. Jadi kan tadi saya bilang mereka harus mencari dulu materi secara mandiri. Oke. Jadi setiap mereka buat medianya berupa kertas karton dan juga beberapa contoh-contoh dari hubungan ilmu tersebut. Jadi mereka memaparkan nanti per kelompok. Nah, setiap itu strategi yang selanjutnya Pak, setiap kelompok selain yang presentasi, mereka harus membuat pertanyaan nanti Pak, terkait materi yang sudah dijelaskan oleh temannya nanti depan seperti itu. Jadi anak-anak nanti dalam kegiatan proses belajarnya mereka akan terlebih dahulu mandiri, kemudian membuat hasil kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sarankan dan menempelkannya dan juga mempresentasikan di depan kelas. Begitu ya Bu ya? Iya. Wah, luar biasa sekali itu Bu strategi yang Ibu terapkan ini. Nah, itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari siswa kita ini Bu. Nah, jadi saya setelah mendengar semua penjelasan dari Ibu Rosanti ini, adakah Bu yang perlu Ibu tambahkan dalam persiapan ini Bu? Iya, tentunya yang perlu saya tambahkan itu Pak, alat peralatan kita nih Pak. Alat peralatan kita gitu ya. Contohnya listrik. Listrik. Ya ibaratnya kita juga wanti-wanti kan. Oh, wanti-wanti. Jadi itu adalah salah satu kekhawatiran ya. Iya, salah satu kekhawatiran juga. Khawatir juga sih Pak, kan kita mengharapkan siswa ini aktif nih. Kemajuan kita buat diskusi. Iya. Maunya semua siswa itu punya ide yang bisa mereka kembangkan atau mereka tanyakan nih sesama mereka. Namun tidak bisa kita pungkiri Pak, ada aja siswa yang kurang aktif atau sulit terlibat mengambil bagian nih untuk pembelajaran kita nantinya. Oke. Dari semua kekhawatiran ini Bu, apa yang menghambat itu Ibu? Yang menghambat nggak bisa juga kita langsung pastikan oh inilah, karena setiap siswa Pak kita kan harus beda cara pendekatan kita. Betul. Dari berbagai macam latar belakang kita nggak tahu sebenarnya dia sedang mengalami apa, atau sedang punya masalah nih di rumah, atau hal lainnya yang tidak kita ketahui. Pada akhirnya inilah yang membuat siswa kadang kurang percaya diri Pak. Untuk memberikan pendapatnya ataupun mau mengembangkan ide yang mereka miliki.
di dalam diskusi juga mungkin mereka kurang konsentrasi ya Bu ya. Iya. Tetapi dari semua itu apa Ibu sudah punya rencana bagaimana cara mengatasi hambatan itu kan Bu? Ya, yang saya pikirkan saat ini Pak, kan kita nih nanti mewajibkan mereka punya pertanyaan. Iya. Nah, jadi nanti saya sendiri Pak yang menunjuk siapa orang yang harus bertanya. Jadi bukan staff yang bisa atau orang yang pintar kita katakan. Jadi bukan hanya dia nanti yang harus aktif dalam kelompok itu. Jadi kita mengusahakan setiap siswa itu harus aktif. Jadi dengan cara kita harus menunjuk orang itu. Berarti berupaya dalam proses pembelajaran ini supaya siswa itu lebih aktif untuk memberikan pendapatnya begitu ya Bu ya. Iya, jadi banyak nggak punya ketakutan lagi mereka si siswa kalau kita sendiri yang menunjuk. Iya. Di kelas saya juga sering seperti itu Bu ya, memang tidak semua siswa aktif. Baik Bu, ya terima kasih juga untuk masukan yang sudah Ibu persiapkan. Nah, boleh saya tahu Bu, kapan ini akan kita mulai kegiatan supervisinya? Oh iya Pak, kalau menurut saya Pak, lebih cepat akan lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya? Iya, jadi saya berharap minggu depan supervisi ini sudah bisa kita lakukan dalam kelas. Wah, Ibu Rosanti ini ternyata semangat sekali ya untuk langsung melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga dikaitkan dengan KSE ini ya Bu ya. Apa boleh Bu saya tahu apa sih komitmen Ibu untuk kedepannya ini Bu? Ya, untuk komitmen saya Pak, mudah-mudahan nanti ada kerjasama. Ada kerjasama antara seluruh siswa dan juga tentunya saya sebagai pemegang mata pelajaran ini. Jadi saya berkomitmen bagaimana supaya ini sesuai RPM yang sudah kita buat, sesuai jalurnya, sesuai tujuan pelajarannya yang bisa diperoleh oleh si siswa. Berharap proses pembelajarannya sesuai dengan rencana yang sudah Ibu programkan ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu ya, saya juga berharap demikian. Dan memang dalam kegiatan proses pembelajaran kita kadang menemukan hambatan, dan saya harap Ibu Rosanti mampu memberikan komitmen itu di dalam kegiatan supervisi nanti ya Bu ya. Baik Ibu, jadi karena kita sudah di penghujung dalam diskusi kita ini Bu, boleh saya tahu terkait dengan bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan diskusi kita saat ini Bu? Ya, perasaan saya Pak untuk diskusi kita hari ini saya bersyukur karena saya bisa menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan atau apa strategi-strategi akan saya lakukan nanti di dalam kelas. Terus juga saya bersyukur karena Bapak mau nih berdiskusi atau mendengarkan apa yang akan saya lakukan nantinya untuk supervisi dalam kelas. Baik Ibu, saya juga berterima kasih sama Ibu sudah mempercayakan saya untuk mensupervisi dari kegiatan proses belajar yang Ibu laksanakan. Dan semoga dari apa yang sudah kita diskusikan ini bisa lebih baik lagi ke depannya demi anak didik kita ya Bu ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembicaraan kita dan kita akan jumpa di minggu depan. Dan kita tutup dengan selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke Pak, sama-sama. Sosiologi politik adalah gabungan dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Kata sosiologi yang memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang interaksi dalam masyarakat. Sifat politik dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan, pembentukan kebijakan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi dengan politik. 1. Empiris. Memiliki makna bahwa sosiologi politik tidak timbul atas dasar prasangka maupun sikap menduga-duga dengan keadaan sosial masyarakat. Kajian teori yang ada dalam sosiologi yang mendasarkan. 3. Logis. Dalam ciri-ciri sosiologi politik merupakan kajian yang dapat ditangkap dengan akal sehat. 4. Kumulatif. Kumulatif memiliki arti bahwa hubungan yang baik
Dua, kerja sejahterakan kehidupan masyarakat negara. Tiga, partai politik. Dalam partai politik terdapat literasi antara individu maupun kelompok dengan masyarakat yang dimana partai politik memberi kelompok dan dalam masyarakat yang nantinya akan memengaruhi keputusan kebijakan dalam ilmu politik. Contoh sosiologi politik. Dan jika ada pertanyaan, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hubungan sosiologi dengan politik? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan ruang lingkup kajian sosiologi politik. Dibahas dengan ilmu politik. Apa contoh hubungan ilmu sosiologi? Syaratnya jaga perkembangan lingkungan. Syaratnya jaga perkembangan lingkungan. Syaratnya jaga perkembangan lingkungan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami, Chelsea Siregar. Apa hubungan sosiologi dengan politik? Hubungan sosiologi dengan politik adalah ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya Chelsea Siregar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Silvia, yaitu sebutkan ruang lingkup kajian sosiologi politik. Ruang lingkup kajian sosiologi politik yaitu 1. Kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik yang dimana hal ini dapat menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. 2. Negara. Kajian sosiologi sangat penting dalam pembentukan kebijakan yang dilakukan. Apa contoh hubungan sosiologi politik? Yang kita bahas untuk kelompok 5, yaitu hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Jadi kita harus bisa melihat yang lebih atau yang lebih fokus akan kita bahas bukan ke politiknya, tapi kita melihat bagaimana sebenarnya ilmu sosiologi itu dibutuhkan oleh ilmu politik.
Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tumbul Parsawan Marulitua Sianturi, calon guru penggerak dari Kabupaten Humbangan Sundutan, unit di SMA Negeri 1 Paranginan. Izinkan kami sedikit berbagi terkait proses pasca observasi supervisi akademik yang sudah kami lakukan terlebih dahulu kegiatan observasi di minggu yang lalu. Di depan saya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosanti Sianturi. Dan kami didampingi oleh pengajar praktik. Dan dalam kegiatan pasca observasi ini, kami akan sedikit berbagi dan berdiskusi terkait bagaimana proses pembelajaran yang sudah kami lakukan di dalam proses pembelajaran yang dibawakan oleh teman kami, Ibu Rosanti. Bagaimana kabar Ibu Rosanti hari ini? Puji Tuhan, kabarnya Puji Tuhan, sehat juga Ibu. Ya. Oke. Begini Bu, jadi di dalam kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, puji Tuhan Bu, sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu buat di dalam proses pembelajaran, khususnya sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah sesuai. Dan dalam hal ini boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses pembelajaran ini? Adakah hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu? Iya benar. Jadi memang anak didik kita ini di dalam ruangan belajar itu tidak semuanya bisa kita tuntun sesuai dengan kehendak kita. Ya. Lantas Bu, kalau dari posisi 0 sampai 10, nah, Ibu ada di posisi mana? Ya, dari proses kita supervisi, Pak, saya boleh menyebutkan diri masih di angka 8. Angka 8. Ya, masih banyak yang meningkat. Apa itu Ibu? Ya, saya melihat dari proses penyediaan materi atau bahan. Kalau oke lah dari saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dari sisi solusi saya sudah melakukan seperti sisi apa yang sudah saya berikan. Namun, tidak semua ternyata sesuai dengan dalam membuat media pembelajaran sehingga hanya yang baik. Jadi Ibu sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Yang perlu ditingkatkan ini adalah bagaimana si anak didik kita tadi betul-betul mampu bisa mengikuti proses belajarnya lebih baik lagi ya. Baik Ibu, lantas apa rencana Ibu Rosanti di kelas untuk dapat mengcover kebutuhan siswa kita ini? Ya, pembelajaran sebelumnya kemarin kita sudah melakukan diferensiasi. Nah, ternyata setelah kita copy itu belum muncul sebenarnya dari sisi mananya. Contoh, pembelajaran diferensiasi itu kan kita harus melihat sebagai seorang individu, kita harus melihat siswa ini, siswa satu. Dia memahami materi itu harus dari audiovisual. Ada siswa individu harus dari video. Ada yang
harus langsung jadi. Masker inilah bentuknya. Ada juga beberapa siswa dia bisa melihat atau melihat juga ide-ide itu sebuah teknologi bisa kalau pun belum semua siswa ini melakukan jadi yang belum bisa kita presentasikan di kelas ini mereka yang mereka belajar dari kelas itu yang dibutuhkan mereka begini kan jadi kita masih belajar jadi ini nanti harus ditingkatkan. Lantas boleh saya tahu Ibu kapan ini waktu pelaksanaannya? Untuk ini Pak, kita bisa cepatnya. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Lebih baik karena sekolah itu kan kita punya tanggung kita punya juga rancangan yang harus kita kejar untuk penyampaian materi. Jadi yang kemarin kita berorganisasi tapi itu masih dalam kelas. Tapi rencananya kalau minggu depan kita berganti. Di materi berbeda berarti konsepnya beda. Oke lah, kita akan tetap juga menerapkan sistem efisiensi, tapi nanti rencananya karena materi kita akan tentang interaksi sosial. Kalau kita tuh mereka hanya berinteraksi dengan kelas atau ada di sekolah lain masih susah terhadap kita. Jadi nanti saya melihat dulu. Jadi klasifikasi ini siswa ini Pak setelah kita bekali mereka dengan materi sebelumnya dulu. Ya kita ada materi yang berkelas. Jadi kita bawa mereka ke dalam untuk mereka buktikan. Kalau kayak gitu kita yang berkelas sebagai seorang yang menjadi. Dari penjelasan Ibu Rosanti ini semangatnya ternyata luar biasa itu ya. Waktu usia masih muda. Masih muda gitu ya. Boleh kami tahu Ibu kapan ini Ibu merasa komitmen ini dapat kita wujudkan? Ya itu komitmennya katakan lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Tapi kita juga harus berkondisi juga. Kita harus paham kondisi siswa, paham kondisi lingkungan. Jadi kita asal bawa aja mereka akan kita bilang, oh iya kalian ada pikir sih. Ada kita nggak ada akan dari jadi ada juga dari mana kita siapkan juga untuk tetap nanti pembelajaran berdigitalisasi akan tetap terdapat saat pembelajaran di kelas dan untuk praktek menjadi lebih dapat tetap diterapkan ke lapangan siswa dan secepatnya Pak sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat juga. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Ibu Rosanti sangat komitmen di dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan kita tingkatkan ini? Iya, rasa atau yang membuat kita menghidupi kita. Karena kita sebagai guru dari bawah ini kita sendiri Pak proses bahkan kita merasa ini kalau cuma itu dalam kelas udah belajar tapi pelajaran lagi di atas meja kita merasa kenapa pada akhirnya mereka belajar tapi mereka masih kok itu jadi berarti ada hal yang disampaikan memang kan nggak harus memfokuskan siswa harus belajar ini ya Pak ya harus ini sekolah enggak tapi kita harus masih belajar siswa jadi kebanggaan tertentu bagi kita Pak kalau siswa itu bisa menerapkan apa yang kita ajarkan karena yang kita ajarkan itu Pak dampak nggak tahu cuma bilang yang mungkin ini itu yang ada yang sebenarnya Pak tapi dari penerapan yang kita ajarkan sebenarnya apa dampak yang kita paham agar belajar wah luar biasa nih Ibu ya komitmen Ibu ini ya di umur muda ternyata mempengaruhi Ibu ya rasa semangat itu tadi ya Ibu ya jadi harapannya Ibu memang ya kita dalam diskusi ini bisa saling meningkatkan bagaimana kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Jadi demikian Ibu terima kasih untuk diskusi kita hari ini dan semoga kedepannya kita bisa saling
bagaimana untuk lebih meningkatkan terkait proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas itu ya. Saya juga berterima kasih karena kan Bapak sudah meluangkan waktu masih berisi untuk meningkatkan proses pembelajaran saya dalam kelas. Jadi sama-sama menguntungkan. Amin Ibu, sama-sama Ibu. Demikian hasil diskusi kami bersama Ibu Rosanti terkait bagaimana hasil observasi yang sudah kami lakukan di dalam kegiatan pasca observasi. Dan kami berikan juga waktu kepada Ibu pengajar praktik kami untuk memberikan tanggapan bagaimana teknik coaching yang sedang kita lakukan. Baiklah, Bapak Ibu Rosanti, ya saya sebagai pengamat di sini sangat tercengang, sampai gitu ya. Luar biasa ini antara Pak Tunggul dengan Ibu Santi sebagai coachingnya, sangat luar biasa. Ini Pak Tunggulnya saya rasa sangat menggali sekali, berbaginya sangat luar biasa, memilih coachingnya pun sangat hebat. Ibu Rosintanya pun, Santinya pun menjawab dengan dengan semangat nih, antusias, semangat. Ada satu pertanyaan saya harus sampaikan Ibu, selalu menanyakan, dan Bapak Tunggul tadi kemarin sudah memberikan RPP mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan KSPZ. Nah, kan Ibu selama ini kan sudah pernah membuat atau melakukan RPP sebelumnya. Nah, bisa tak Ibu ceritakan perbandingan keduanya? Sebelum Bapak ini memberikan RPP yang dimaksud Bapak Tunggul. Ya, kebetulan Ibu, saya ini mampunya di kelas 10. Jadi proses pengajar juga masih bertahap dan juga pertama kali menggunakan kurikulum. Jadi kalau kita coba mulai kurikulum mereka itu kan sistemnya pembelajaran berbasis. Nah, itu kan memang sudah dikasih oleh itu sistemnya berbasis KSM. Ada berbasis tidak pembelajaran dalam artian berproses bukan jadi suka-suka sendiri, berarti kita dengarkan apa yang dikasih siswa, tapi tetap jadi hampir sama gitu dari sebenarnya. Mungkin berdiferensinya ini masih belum boleh diperhatikan. Kita kan harus belajar gitu ya. Kalau dari Bapak ini adalah ini lagi Ibu Bapak berdiferensi kayak gini ya. Kita Bapak saya lihat ternyata begitu jadi ternyata nggak jauh beda gitu. Ada masalah ya, tidak benar ya. Oke, kalau begitu sudah banyak yang ditanyakan Pak Tunggul, saya cuma seperti itu saja. Sama putuslah, dan jangan lupa Bu, terus diterapkan ini, jangan hanya di sini saja ya, terus dilanjutkan, nggak usah nanti ikut kalau program guru program. Oke, terima kasih. Demikian hasil coaching kami terkait pasca observasi yang kami lakukan bersama dengan Ibu pengajar praktik Ibu Evi dan rekan sejawat saya Ibu Rosanti Sianturi dan saya sendiri Tua Sianturi. Semoga apa yang kami lakukan dapat berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Terima kasih. Salam guru penggerak.